إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan khususnya kepada seluruh jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan inilah sebaik-baik bekal ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui mimbar khutbah Jumat ini pula, khatib selalu dan senantiasa mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, terutama nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang mana kedua nikmat ini adalah nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan atau terlupakan oleh kebanyakan dari manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah bersepakat bahwasannya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kita kepada kehidupan yang sebenarnya, kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak ada ujungnya, yaitu kehidupan kita nanti di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, yaitu salah satu tujuan dari utusannya yaitu mengajak manusia agar bisa selamat di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu kunci agar seorang hamba bisa selamat baik itu di kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat adalah ketika bagaimana dia bisa berbuat yang terbaik terhadap Tuhannya, ketika bagaimana dia bisa berbuat yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan bagaimana ketika ia bisa berbuat baik kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Inilah tiga hal fundamental yang menjadi dasar bagi seorang muslim ketika ingin berinteraksi. Kita selalu berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan kita juga selalu berinteraksi kepada diri kita sendiri, dan kita juga berinteraksi kepada manusia, sesama manusia, yaitu yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mencapai akhlak yang mulia di dalam 3 perkara ini, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita beberapa pesan. Pesan yang pertama, beliau menyampaikan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Karena seorang hamba ketika dia berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia dituntut untuk bisa bertakwa kepadanya. Dan arti ketakwaan itu bisa diartikan sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Tolak bin Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-amalu bi ta'atillah ala nurim minallah wa raja'a minallah, yaitu ketika engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nurim minallah, yaitu di atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, raja'an thawabillah, itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tarki ma'asillah, dan engkau meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala nurim minallah, di atas panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhafatan adzabillah, karena didasari rasa takut terhadap azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat takwa yang harus kita jaga dimanapun kita berada, karena ketakwaan inilah yang akan bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Karena Rob yang kita sembah ketika kita berada di tanah asal adalah Rob yang sama yang kita sembah ketika kita sedang bersafar. Karena Rob yang kita sembah ketika kita dalam keadaan sulit adalah Rob yang sama yang kita sembah ketika kita dalam keadaan lapang. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang kedua adalah wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan-perbuatan maksiat itu dengan perbuatan kebaikan. Maksud dari pesan Rasulullah SAW di sini adalah ketika kita seorang hamba tergelimang di dalam perbuatan kemaksiatan, tenggelam di dalam perbuatan dosa, maka salah satu cara di antara menghapus dosa tersebut adalah kita melakukan satu amalan kebaikan, yang mana dengan amalan itu maka akan terhapusnya dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan amalan baik itu bisa berupa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat, kita membaca Al-Quran, termasuk di dalamnya bersedekah ataupun amalan-amalan yang lainnya. Dan ini merupakan bagian kita berinteraksi kepada diri kita sendiri agar diri kita tidak terbebani di dalam aneka ragam dosa yang telah kita lakukan. Kemudian pesan Rasulullah SAW yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan sikapilah manusia dengan akhlak yang mulia. Karena ketika kita memiliki akhlak yang mulia, maka kita akan lebih bernilai. Karena seseorang itu dinilai karena akhlaknya, bukan karena yang lainnya. Manusia dinilai karena akhlak mulia. Status sosial seseorang itu bisa hilang ketika dia tidak memiliki akhlak yang mulia atau ketika dia memiliki akhlak yang tercela. Demikian khutbah pertama, semoga bisa menjadi muhasabah bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan 3 akhlak baik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya kita seorang hamba tidak hanya memikirkan bagaimana kita bisa berinteraksi antar sesama makhluk, akan tetapi kita dituntut untuk bisa berinteraksi, untuk bisa berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa berakhlak mulia terhadap diri kita sendiri dan juga berakhlak mulia terhadap sesama, baik itu keluarga kita, saudara-saudara kita, teman kita, ataupun masyarakat yang hidup di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqomah, sehingga dengan keistiqomahan ini kita bisa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.